Ada peribahasa mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali pesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini mengenai tentang perlindungan hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Adanya video ini adalah salah satu bentuk kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen, terkhususnya pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini oleh Ibu Marniarani. Saya Reiki Yuliansyah dengan NIM 2105040075 dari program studi ilmu hukum. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, seperti apa sih sistem perlindungan hak cipta di Indonesia ini jika menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Baik, di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut. Yang pertama itu ada definisi dari hak cipta. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta yang diungkapkan dalam bentuk nyata, baik dalam ilmu pengetahuan, ilmu seni maupun ilmu sastra. Subjek hak cipta, pemilik hak cipta adalah pencipta atau penerima hak cipta yang ditentukan berdasarkan perjanjian atau hukum. Selanjutnya, lingkup perlindungan. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup tentang karya, mengandalkan karya, memperbanyak karya, mengedarkan dan mengalihkan hak cipta kepada pihak lain. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi karya. Selanjutnya, batas dan pengecualian. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur batas dan pengecualian dari hak cipta untuk kepentingan hukum, seperti penggunaan karya dalam pendidikan, penelitian parodi, dan pemberitaan. Selanjutnya, pelindungan digital. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur pelindungan hak cipta dalam lingkungan digital, termasuk perlindungan terhadap tindakan pembajakan dan penggunaan teknologi perlindungan informasi di PRM. Pengaturan pelaksanaan. Undang-undang ini juga memberikan dasar bagi pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak cipta di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Next, pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian, teman-teman juga pasti tertarik dengan sistem perlindungan hak merek Indonesia, sehingga timbullah pertanyaan tentang hal ini jika menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Baik, di sini saya akan menjawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek dagang. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama itu definisi merek di sini, yaitu yang dimana undang-undang merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksikan atau diperdagangkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, Undang-Undang Merek menyediakan sistem pendaftaran merek yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, memberikan hak eksekutif eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut di Indonesia. Selanjutnya, larangan pendaftaran. Undang-Undang Merek menetapkan beberapa larangan terhadap pendaftaran merek, seperti merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, mereka yang meniru merek terkenal atau merek yang menyesatkan. Next, perlindungan merek yang terdaftar memiliki durasi 10 tahun sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang secara berkala. Pelanggaran dan sanksi. Undang-Undang Merek menyediakan sanksi perdata dan pidana terhadap pelanggaran merek. Sanksi ini meliputi ganti rugi, penyitaan, penghancuran barang tiruan atau benda-benda yang terkait, dan sanksi pidana berupa benda atau hukum penjara. Indikasi geografis. Undang-Undang Merek juga mencakup ketentuan tentang pelindungan indikasi geografis, yaitu
tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk. Next, di sini ada contoh kasus mengenai hak cipta ini, yang dimana Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Beberapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu produser fonogram sehingga hak ini kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Izinkan saya menjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia, hak ekonomi yang telah dialihkan atau dijual oleh pencipta lagu kepada produser rekaman secara tanpa batas atau disebut dengan jual putus tidak secara otomatis kembali kepada pencipta lagu tersebut. Jika hak ekonomi lagu tersebut telah dialihkan secara jual putus, produser rekaman memiliki hak ekonomi atas lagu tersebut secara permanen, kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian antara pencipta dan produser rekaman. Dalam hal pengalihan ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan batas waktu pengalihan hak secara spesifik. Oleh karena itu, jangka waktu pengalihan hak ekonomi kembali kepada pencipta lagu atau ditentukan oleh perjanjian antara pencipta lagu dan produser rekaman yang dapat mengatur ketentuan khusus terkait hal tersebut. Perjanjian antara kedua belah pihak akan menjadi dasar dalam menentukan jangka waktu pengalihan hak ekonomi. Penting bagi pencipta lagu untuk memperhatikan dan mengevaluasi perjanjian yang mereka buat dengan produser rekaman sehingga sebelum melakukan pengalihan hak ekonomi secara jual putus. Disarankan untuk melibatkan ahli hukum atau konsultan hukum dalam proses perjanjian untuk memastikan hak dan kewajibannya adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pencipta lagu. Mungkin hanya itu materi dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.